Kali ini kita kedatangan tamu paling spesial. Sorry, belum gue rekam. Selamat datang di channel baru gue, Abang Ron Dex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gua Abang Ron Dex. Pada hari ini gua kedatangan tamu spesial, sahabat gua. Dia adalah Bro Samsuri. Apa kabar bro? Baik, aman. Aman ya? Apa kabar bro? Sehat. Gua lihat lu tambah makmur aja. 3 bulan di rumah makan sama tidur itu jadi rutin ya? Waduh. Rutin itu. Biasanya Makan tidur. Bro Samsuri ini kan sibuk dia. Sering perjalanan jauh, ngurusin kerjaan. Sekarang dia cuma di rumah aja. 3 bulan nggak kemana-mana, jadi sibuk dia. Sibuk Payah itu. mengembangkan tubuh ya bro, melebarkan tubuh ya. Jadi gue sengaja nih ngundang beliau karena spesial nih. Orangnya lu tahu, kenal lah di Facebook siapa beliau ini kan. Raja Dobrak. Mana bro? Orang nyebut lu Raja Dobrak. Belum lah, itu Raja Dobrak kan dipegang oleh tim Dobrak 1 ya. Saya mah receh dobraknya. Tapi kalau nggak dobrak gatal rasanya ya, harus Gatel dobrak ya kalau terus. nggak dobrak. Nah, nanti di akhir acara ini kita bakal dobrak bareng bro sama Bro Samsuri ya. Mantap. Oke bro, gue mau ngobrol-ngobrol santai aja nih sama lu nih. Mungkin kan lu sekarang lagi rame nih ya di Facebook ya. Gue lihat ya sekarang banyak lah ya, dari mulai raffle, terus best offer, segala macam jenisnya lah ya. Tapi lu pernah nggak sih misalnya di PM gitu sama decaster klien, terus dibilang lu kayaknya tipikal decaster cari cuan gitu, pernah nggak lu dibilang gitu? Begitu sih pernah. Yang bilang cari cuan juga pernah. Yang bilang gila juga pernah. Yang bilang gila itu lu nggak berasa rugi ya jualan begituan. Sebenarnya sih ada yang kita jual memang jual rugi, ada yang kita jual ada yang oke lah, harganya udah untung lah ya. Untung dikit juga nggak apa-apa, yang penting cair. Soalnya sekarang kan keluar banyak yang baru-baru ya. Dan keren-keren semua. Contohnya keluar Moon, keluar yang Datsun baru tuh. Ya. Terus panas-panasnya kolektor keluarin semua barang-barang mereka tuh. Dan kita harus punya dan harus kejar. So mau nggak mau apa yang kita punya ya harus dicairin dulu. Mau cuan mau enggak, yang penting cair. Yang penting muter bro ya. Yang penting kalau lu mau bisnis di Dekes buat investasi juga lu harus muterin barang ya. Betul. Kalau misalnya mentok, istilahnya barang lu simpen aja, terus lu takut jual rugi, kan gue belinya dulu segini mahal, kalau gue jual sekarang rugi, nggak muter duitnya bro ya. Iya, nggak muter dan nggak bisa beli yang baru-baru. Bukannya kita nggak mampu beli yang baru lagi, keluarin uang lagi, cuman ya kita ada tanggung jawab lain lah dengan ada pandemi begini kan. Ya harus, kalau mau eksis juga, mau punya juga ya harus muter. Nah itu bro, dengerin bro. Jadi kalau lu memang merasa sekarang ini, aduh kok gila banget ya sekarang, terutama Hot Wheels bro ya, merek Hot Wheels ya, harganya kok parah. naiknya selangit lah gitu. Nah tapi kalau misalnya kita stagnan aja gitu ya, maksudnya di posisi sekarang ini kita nggak bisa ngikutin perkembangan, nah kita bakal kalah sama yang lain. Kan sering ya bisa dibilang bukan pamer lah, lu punya barang lu mau posting di Facebook terserah lu lah ya, di Instagram. Tapi pernah nggak sih ada orang yang tiba-tiba ngomongin ke lu, woi sombong banget sih lu, sombong banget. Kalau ngomongin sombong banget, ngomongin negatif untuk postingan-postingan itu sih jarang. Bukan jarang, memang nggak ada lah. Tapi kalau yang
ngomongin di apa namanya di offline lah ya, offline. Nah itu ada pamer aja kerjaanmu gitu ya. Terus gitu aja sih. Tapi ya bukan pamer sih, kita mau menghangatkan suasana ya, karena media sosial, namanya aja media sosial ya, FB, Instagram, bukan buat pamer, buat memanaskan keadaan, mau menyeru. Jadi membuat suasana perkembangan Hot Wheels tuh makin panas. Harus ada istilahnya apa bro? Istilahnya bro, goreng menggoreng bro. Ya bukan goreng menggoreng lah ya, kasih trigger motivation lah. Motivation. Kasih triggernya. So kalau ada triggernya itu ya orang lagi jadi apa namanya, jadi semangat, terpacu ya? untuk semangat mau pengen punya gitu ya. Bener. Berarti lu setuju ya kalau misalnya kita ini perlu istilahnya ya selalu up to date lah mengenai perdekesan, sering posting ya. Ya, karena kalau enggak sih kita stagnan aja, terus hobi ini udah jadi nggak seru. Contohnya kalau kita hobi di motor, ya kita harus touring. Kalau nggak touring, ngapain punya motor? Benar itu. Jadi kalau lu emang di dunia dekes, lu suka dekes, ya lu harus pertama dobrak, ya kan. Yang kedua posting di media sosial dong, koleksi lu. Bener tuh kata Bro Samsuri itu. Selama nggak merugikan orang lain sih nggak apa-apa. Buat saya ya, selama kita tidak merugikan orang lain ya oke lah. Karena kita harus bermain dengan apa yang kita punya ya. Karena kalau kita mau main trek-trekan, udah nggak ada tuh trek-trekan buat kita. Kalau kita mau main sendiri di rumah, sekarang media sosial menunjang banget untuk kita bersosialisasi. So jadinya sosialisasi di sosial media kan menggunakan wadah foto, video, live dan lain-lain lagi lah ya, yang ada di media sosial. Oke bro, pernah nggak bro, lu punya niat serius gitu kan? Terus lu mau beli barang seseorang tuh, misalnya lu PM lah orang tuh kan, tapi lu dikacangin, pernah nggak kayak gitu? Mungkin zaman awal lu main Hot Wheels ya, belum terkenal lah ya. Ya sering, karena dulu memang sering begituan. Karena kita kan belum tahu harga, belum tahu apa. Pas kita PM ataupun kita langsung nembak aja tuh harganya, langsung dikacangin, ya itu kita paham. Pas 2-3 kali kita begitu, habis itu kita dikacangin beneran. Karena kan kita memang belum tahu harganya. So kalau buat nanti seller, setelah saya tahu harganya, saya nggak perlu PM, mereka yang PM ke saya. Kalau saya udah mulai beli barangnya ya. Udah punya nilai jual lah ya. Ya, buat seller, saya pikir walaupun dia nawarnya kebangetan ataupun dia memang begitu, kita harus ladenin. Mungkin secara nggak langsung kita mengedukasi dia barang apa yang dia sedang nawar itu, supaya dia tahu value-nya ada di mana. Karena dulu saya nggak tahu tuh. Saya lihat Camaro, saya suka, saya nawar. Masa ini 300.000, saya beli Camaro yang lain cuma 50.000, pas ini 300.000. Saya kan nggak ngerti ya, itu maksudnya. Tapi setelah diajarin, oh ini RLC, ini THS, ini apa, saya jadi memvalue barang-barang itu lebih besar value-nya, nggak seperti sebelumnya. Nah itu dia di caster. Jadi kalau misalnya saat ini lu sebagai seller ya, ada buyer lu yang nanyanya atau nawarin keterlaluan, lu jangan kacangin, lu jelasin aja, lu jawab aja. Pada intinya ini sekalian mengedukasi dia untuk dia mengerti tentang price value dari sebuah dekes. Oke bro, sekarang lu fokusnya di mana bro? Kalau dekes lu ngoleksi apa bro? Sekarang sih saya benar-benar fokus di RWB. RWB ya? Saya benar-benar sekarang udah tetap lah ya fokus di RWB, karena sebelumnya saya fokusnya kan Datsun, Gasser, yang orang lain juga suka, orang lain juga beli, dan sampai akhirnya jadi semuanya jadi ketinggian. Dan waktu saya ngebid tinggi-tingginya, orang bilang kita goreng. Nah, itu terjadinya tuh perkataan itu.
Nah, itu terjadinya. Padahal memang semua orang suka dan barangnya sedikit. Contohnya candy gitu ya. Orang bilang, dulu waktu ditawarin 7 juta, mahal amat 7 juta. Kaget ya. Iya, kaget. Pas jadi 16 juta, kita mampu beli juga. So, mahal murah itu tergantung kita ya, relatif banget tergantung kita. Waktu 7 juta kita bilang mahal, waktu 14 juta kita bilang murah, kan beda itu persepsinya. Karena rasanya udah beda ya, saat lu sudah suka sama sesuatu itu, lu nggak melihat nilai lagi ya. Udah suka sama satu item dan dia rare mungkin ya. Betul. Sekarang saya kumpulin Porsche banyak, karena memang dari dulu saya suka Porsche dengan Camaro. Nah, jadi kalau Porsche fokusan lu ya, terutama RWB ya. Kalau Datsun, Gesser itu apa tuh? Investasi lah ya. Itu mah kolektor lah ya. Itu bukan mau bilang investasi, itu adalah barang yang waktu kita mampu beli, kita beli, karena barang itu akan paling cepat jual kalau kita lagi butuh. Contohnya kita lagi butuh mau beli apa gitu ya, dan itu paling cepat jual, karena di kita pengen cepat jual, di orang lain bukan investasi. Jadi mungkin kalau perumpamaan di dunia nyata mungkin bisa gua samain sama emas kali bro ya. Lu beli emas sekarang, nanti lu misalnya butuh duit 5 tahun lagi, jual emas tuh udah naik harganya, udah mudah dijual kali ya. Betul, gitu ya? Yang mudah dijual. Ya, Gasser, Datsun, JDM itu mudah dijual. Mau dijual mahal, mau dijual murah, itu mudah dijual. Nah, sekarang tips lo buat decaster yang baru nih, baru belajar koleksi Hot Wheel atau merek lainnya dan ingin berinvestasi, lo mungkin kasih saran lah buat mereka, kira-kira yang dari awal mulai yang bagus untuk investasi itu apa gitu ya? Bisa nggak lo kasih masukan? Sebenarnya saya juga nggak begitu fasih ya dalam dunia investasi barang-barang keras begini kan. Cuman saya bisa explain apa aja saya punya experience. Saya punya experience sekarang udah kelihatan mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda yang saya nggak expect itu terjadi. Oh iya. Contohnya. Contohnya saya kumpulin Datsun tuh dulu banyak kan. Waktu saya keracunan Datsun. Iya. Pas orang kasih ke saya sikat. Orang kasih ke saya sikat. Nawar aja enggak kadang-kadang. Paling nawar dia bilang, oh harga udah ini, ya saya sikat juga. Karena saya pengen punya. Tapi waktu itu orang bilang mahal, ya saya juga bilang mahal. Tapi sekarang jadinya beda tuh. Pas kita punya, orang harganya udah naik dan kita juga nggak tahu itu harga naik. Tiba-tiba kita jual, orang belinya segitu. Jadinya jadi pengen jual semua ya. Buat saya sih tips untuk diecaster baru, kalau mau main diecast, pilih yang kalian suka. Itu kalau mau main diecast. Tapi kalau kalian mau main investasi di bidang diecast, fokus satu dan yang kalian tahu orang lain juga suka. Itu catat ya itu ya. Pokoknya lo harus tahu dulu orang-orang tuh suka apa gitu. Karena kalau lo mau bisnis, maksudnya investasi di diecast, lo jangan beli diecast yang orang nggak suka, bakal susah jualnya. Tapi kalau benar-benar mau main itu hobi, ya harus beli yang kita suka, karena memang harus benar-benar kita harus lihat, kita harus main, kita harus apa. Itu kolektor sejati ya namanya bro ya. Kalau lo kolektor sejati, lo suka sama sesuatu, ya lo sikat semua. Tapi kalau lu kolektor sejati juga, tapi lu juga mau butuh penghasilan ya dari jual beli Hot Wheel, lu harus pikirin itu bahwa untuk mendapatkan cuan tuh lu harus cari diecast yang orang lain suka dan mudah dijual. Kalau dulu waktu saya udah mulai paham tuh ya, saya awalnya suka Camaro tuh, saya beli Camaro segala-galanya jenis Camaro, dan saya itu heboh sendiri ataupun suka sendiri lah. Karena di Indonesia sendiri kan nggak, Camaro komunitas kan nggak kuat. Iya. Tapi saya suka mobilnya. Tapi pas saya masuk di salah satu forum jual beli, example pertama sekali Hot Wheels Sale Indonesia. Di situ saya membaca
apa aja jenis Datsun yang keluar pasti dibin sama orang. Iya. Apa aja barang baru yang keluar pasti dibin sama orang. So saya bilang, ini ada apa sama mobil Datsun ini? Nah, tanda tanya ya, Terus, ada apa gitu ya? Jadi tanda tanya. Terus saya dengan kemampuan saya juga ngebin tuh semua itu. Ya. Fokus saya yang pertama adalah saya mau mengenal orang-orang yang ada di situ. Waktu saya ngebin pasti orang akan cari tahu siapa saya. Karena kalau saya mau cari tahu 1.000 orang kan susah. Biar saya bikin begituan, orang akan cari saya jadi kenal mereka. Dan itu nggak kenal secara global ya. Saya kenal mereka tuh secara detail langsung. Contohnya dengan Abang Ron ya, example dulu dengan Abang Ron. Saya ngebin kan di situ. Jadinya akhirnya kita ngobrol. Jadinya kita kenal walaupun nggak pernah ketemu kan. Nah, jadi gitu bro, kalau misalnya lu baru masuk ke dunia Dekes, ada kalanya kan kalau lu mau kenal sama seseorang itu kan terutama mengetahui kondisi perdekesan, lu buat gila aja dulu, ngebin barang dulu aja. Itu kan dikenal sama orang tuh. Wah, ini Sultan ini ngebin terus. Gitu bro ya. Ya, padahal kita bukan mau begitu banget ya. Cuma kita mau mengenal orang dan tahu. Akhirnya saya tahu IDD. Dia bilang, oke, masuk nih di grupnya IDD. Oke, kita masuk di grup IDD. Pas kita masuk grup IDD, wah, ini kayak masuk ke satu ruangan apa gini ya. Yang semuanya kita mau gitu ya, awalnya kita lihat. Oke, udahlah. Terus saya waktu pertama keracunan gaser example, saya itu ke Bali, ketemu sama teman saya yang di Bali, berdua ya. Kita sebut nama juga. Kalau kita sebut nama juga orang kenal lah. Arnando sama Gus Gung gitu ya. Mereka kasih, saya nggak pernah beli gaser dan nggak pernah tahu gaser itu apa. Pas dia raukin saya gaser. Roger hitam waktu itu. Saya bilang ini apa ini? Di dalam Facebook udah 800.000. Saya bilang gitu kan. Tapi ini apa sebenarnya? Pas saya lihat, saya jadi suka dan saya beli semua waktu itu. Saya mulai kumpulin semua sampai ke candy-nya. Jadi awal mulanya lu diracunin gaser tuh sama kawan-kawan di Bali ya? Iya, itu kita berteman kita tahu tuh sejarahnya, kita lebih paham apa itu yang harusnya terjadi. Kita itu terjalurkan dengan pengetahuan yang bagus supaya kita bisa beli. Nah, itu buat Dekester yang ada di rumah, lu kalau misalnya mau di jalur yang benar, lalu bertemanlah pada orang yang paham tentang Dekesnya. Iya, orang yang paham. Gitu. Bro, kira-kira ada nggak Dekes favorit lu atau mungkin dia punya kenangan ya? Kita nggak ngomong nilai nih ya. Mungkin ada salah satu Dekes favorit lu yang dia punya kenangan tertentu, bisa lu tunjukin nggak ke teman-teman? Saya sih ada nih, di depan saya ini setiap kali saya kemana-mana pasti saya bawa. Nah, apa bro? Ini ada Camaro THS 2004. 67 Camaro ya? Ya, 67 Camaro. Ini orange dan ini susah banget dapatnya. Dan edisi apa tuh bro? Edisi apa itu? Ini nomor apa? Ini Treasure Hunt 2004 katanya. Oh, Treasure Hunt 2004 ya? Ya, tapi kalau kita cari sih nggak ketemu juga di mana-mana ini. Tapi di sini ada tulis Treasure Hunt 2004, Mattel Malaysia. Ini bro, lu dapatnya udah lus ya itu ya? Udah lus. Ini saya juga nggak tahu saya dapat lus atau apa, karena dulu memang kerjaan saya nggak ada yang lus, nggak ada yang blister, semua dobrak. Dobrak ya. Ini kasusnya adalah waktu saya di Indonesia saya nggak begitu nggak begitu open dengan dunia perdagangan, karena saya memang butuh kerjaan ya, saya memang kerja mati-matian. Waktu di Malaysia dulu saya main, ternyata saya simpan satu ban karet ini. Tapi saya nggak tahu ini value-nya apa, ini apa, saya tuh nggak tahu sama sekali. Itu dapatnya tahun berapa tuh? Dapatnya tahun berapa tuh? Ini 2004. Lu belinya tahun berapa? Saya rasa dari dulu ini. Cuman saya nggak tahu value-nya. Pas saya pulang kampung, saya lagi lihat-lihat apa aja saya punya kan. Saya ketemu ini. Ternyata baru saya tahu, padahal saya udah main sampai lecet, sampai hilang dia punya apa tuh tekal, karena dulu kita nggak peduli kan.
Ya, ya, yang ya. kita nggak mikir mau jual lagi ataupun kita nggak mikir apa, yang penting dapat. Yang penting Ternyata suka. saya pernah dapat. Iya, ternyata saya pernah dapat yang ginian. Itu yang apa namanya? Punya nilai tersendiri ya. Ya, punya Camaro nilai sendiri lah. PHS 2004. Ini Ada lagi yang mungkin punya nilai lebih nostalgia? Sekarang sih saya bikin sendiri karena memang saya custom suka ya. Oke. Ya, custom. Semua orang udah tahu lah ini ya sekarang. Ya, ini saya custom sendiri dan apa namanya? Kita ada kolaborasi dengan satu diecaster Indonesia. Satu customizer Indonesia, dan itu memang dia bikin buat saya dengan sepenuh hati lah yang saya tahu. Walaupun ada satu kesalahan, walaupun kecil, yang biasanya orang lain tidak peduli ya, udahlah sedikit banget, kasih aja lah, nanti biar dia terima aja. Tapi ini walaupun kita hubungannya seperti teman, tapi profesionalisme dalam pekerjaan itu dia bikin sesungguh cukup happy lah dengan kerjaannya. Dan itu saya sering, sekarang ini jadi yang saya bawa setiap hari kemana-mana, seperti Lucky Charm lah ya. Khas lu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya tuh, baju yang lu pakai tuh Supreme 22 apa tuh, Bro? Supreme 22 Garage 22. Supreme Garage 22 ini adalah baju yang saya bikin buat lauk sebenarnya. Ini ada hubungannya sama akun Instagram lu ya? Ya, ini ada Instagram, karena semua orang tahu lah ya, Supreme Garage 22 sekarang lagi menggila tuh. Nah, gak peduli mau kasih sesuka hati dia. Jadi kalau lu belum follow Om Sam, lu bisa follow nih akunnya ya, Supreme Garage 22 Instagramnya. Kalau Facebook Samsuri masih ya? Ya, Samsuri Jamaluddin. Saya ada satu hand painting RWB, karena saya RWB kebanyakan saya hand painting. Ini saya ada yang ide tahun kemarin, Bro ya? Ya, yang dari Thailand ya? Yang dari Thailand ini. Saya itu kemarin pertama kali saya lihat itu saya langsung jatuh cinta, dan pada pemikiran saya itu adalah saya harus dapat. Ya. Walaupun apapun yang terjadi saya harus dilelang, dapat. Bro. Gitu. Dilelang ya. Pas dilelang saya udah bilang nih, saya harus dapat ini walaupun apapun harganya. Karena bagi saya sih, satu, saya perlu punya mobil ini karena saya mau ini sebagai salah satu topnya lah di RWB. Itu pertama. Masterpiece-nya lah ya, karena karya seseorang yang udah terkenal di Thailand sana ya. Ya, terus yang kedua, kita tahu dia udah terkenal juga ya, tapi karena dia udah sanggup datang ke Indonesia, sanggup berbagi dengan kita, sanggup membuat satu yang sangat bernilai. So saya udah nggak peduli nilainya ya, kita tembak aja sampai kita punya, karena untuk menghargai dia juga datang ke kita. Boleh dibocorin nggak nih ke teman-teman, lu kemarin lelang berapa tuh? Nembak ini sih kemarin 18. Nilainya 18, Bro. Jadi ini value-nya ini udah karya seni nih, bukan istilahnya bukan hitung-hitung uang lagi nih. Kayak lu beli lukisan, karena lukisan itu karya seorang pelukis terkenal. Nah, lu berani itu. Dan juga saya simpan beberapa yang holonya tidak cantik, tapi buat saya cantik banget. Nah, kenapa tuh bisa kayak gitu? Ada holo yang birthday-nya saya, example 2201. Benar, orang lain kan nggak peduli tuh 2201 apaan tuh. Iya. Tapi buat saya itu bagus. Terus yang kedua, saya simpan juga satu warna pink istri saya, 2608 example. Terus saya juga simpan anak saya 225 22 Mei example, saya simpan. Terus saya juga simpan 1002, which is itu kan kalau kita lihat nggak ada ininya lah ya, nggak ada nilai plusnya, tapi buat kita itu ada nilai plusnya. So saya mau bilang juga ke diecaster, jangan hanya melihat polo yang kecil-kecil yang harganya luar biasa, tapi mending simpan yang ada value-nya buat kita. Tapi kalau kita mau investasi ya beda lagi, kita harus tahu orang suka. Nah, berarti kalau buat lo yang main RLC ya, convention RLC, itu kan ada holonya, sebutnya nomor produksi itu ya. Nah,
lu juga harus simpen tuh ya, mungkin ada tanggal-tanggal cantik, mungkin tanggal birthday lu, istri lu atau anak lu, itu mungkin tanggal pernikahan kali ya. Nah, itu Ya, perlu dipikirkan juga itu ya. karena dengan itu yang jadinya saya dapat banyak barang yang saya jual sekarang itu harganya luar biasa. Karena waktu saya beli, saya udah pikir saya nggak mungkin jual. Tapi dengan keadaan yang sesuatu, oh ternyata ini yang paling cepat jual. Saya jual dulu. Dan itu ternyata yang tinggi-tingginya. Walaupun kita awalnya itu nggak peduli banget ya. Yang terakhir nih bro, dengan Hot Wheel baru-baru ini nih, lu rekomendasiin orang beli apa bro? Kan ada Datsun, Gold, ada Geser, Blondie, atau nanti mau keluar yang lain ya, kayak Camaro biru, atau apapun itulah. Lu rekomendasiin orang beli apa bro? Saya pikir sih semuanya ada value tersendiri, tapi buat waktu sekarang hati-hati aja dulu. Karena kalau mau nyimpan sekarang, yang nyimpan paling bagus dan udah bagus di harganya itu Blondie. Karena Blondie, saya ya? yakin Blondie itu tidak akan mengecewakan kita, karena dari segi warnanya aja itu ada nilainya tersendiri. Kalau kita mau ngomongin warnanya ya. Iya. Karena warna ini adalah warna pertama di mobil ini, warna pertama di tahun 2020 yang ada di mobil dan dibikin di mobil ini. Nah, itu Warna dia. yang baru, Ya, warna ya. yang baru ya. Dan kalau kita lihat dia punya blister juga, dia ada ceritain tuh di belakang ini. Ya, itu satu. Terus yang kedua, ya Datsun, kita tahu lah Datsun. Tapi Datsun pasti Datsun lah ya. Apapun yang terjadi itu akan Datsun. Karena sekarang kalau kita lihat di waktu pandemi kemarin, Datsun gila-gilaan tuh. Naiknya ya. Super gila. Wagon yang hitam ya, convention ya. Ya, wagon hitam, semuanya lah, segala jenis Datsun. Dan itu apa triggernya? Apa puncanya itu? Karena kita lihat sekarang semua contoh desainernya lah Junima ya, lagi gencar-gencarnya juga bikin customernya, karena memang orang nggak ada apa kan, so dia bikin customernya, so semua orang, karena itu adalah panutan ya, semua itu akan terjadi. So saya yakin juga nanti Gaser ini akan sama, karena Gaser ini adalah salah satu produk yang sangat disayangin lah ya, salah satu produk yang disukai oleh BV juga. Di Amerika juga rame itu ya Geser bro ya, karena orang Amerika suka mobil-mobil gitu ya. Betul, American car pasti di Amerika kan gila-gila banget. Terus yang kedua, kita belum tahu nih apa yang terjadi, tapi Supernova akan masuk yang baru. Kita nggak tahu juga ya. 66 ya. Kita nggak tahu nih. Ya, kita nggak tahu itu benar apa enggak, tapi semenjak akhir-akhir ini harganya udah gila-gilaan. Oh iya. Meaning kalau ada sesuatu yang itu kemungkinan ada pemacunya. Ya. Ya, ada pemacunya. So kita dengar itu akan keluar satu yang baru lagi dari RLC atau apa untuk Supernova. So semua orang kejar itu. Ini terakhir nih bos. Ini Datsun nih. Ya, ini Datsun ini sekarang wajib nih. Nah itu bedanya apa bro? Kenapa dia jadi spesial bro? Ini paling spesial, Datsun yang super spesial, karena satu-satunya barang convention yang tidak ada conventionnya. Nah, karena pandemik ya. Ya, karena pandemik kan. Ini ada sejarahnya sendiri. So orang harus tahu, bukan hanya Datsun yang bilang sama wagonnya lah ya. Iya. Bukan hanya itu. Ini juga ada sejarahnya sendiri. So mumpung masih ada nih sekarang, ya sikat aja dulu. Nah, ini juga yang gua tahu, cupnya kan nggak bisa dibuka bro ya. Kan seharusnya kalau yang convention RLC sekarang cupnya udah bisa dibuka ya. Ini nggak bisa ya. Ya kalau RLC biasanya dibuka. Tapi kalau convention, karena convention kan sekarang made in Thailand. Yang made in Thailand itu tidak ada yang bisa buka.
Karena dia bikin semuanya yang tidak buka kecuali Convention kuning, Skyline ya. Convention kuning. Ya, Skyline itu. Tapi sekarang Skyline itu udah ke China kayaknya. Kebanyakan yang China bikin itu yang bisa buka ya RLC. Oh, Contohnya yang kuning ini, yang kuning juga. Tapi kuning ini kan buka nih. buka itu ya. Kuning ini buka. Tapi sekarang sebenarnya convention kebanyakannya bukan sejenis RLC. Mereka bedain. Oke, kita masuk ke sesi terakhir. Kita akan dobrak bareng. Udah siap bro yang mau didobrak? Siap, mari kita dobrak. Apa ini kita dobrak? Sebenarnya saya nggak ready tadi. Mari kita carilah apa yang kita bisa dobrak ya. Silakan. Saya dobrak ini Zamak 934. THS-nya lagi naik itu ya. Wow, itu FS lagi itu ya. Yes. Oke, lu dulu lah yang dobrak. Nah, biar ini. Siap. 1, 2, mantap. Oke, tunjukin bro ke teman-teman bro. Mantap banget ini. Ini bakal naik daun juga nih jamaknya nih, karena THS-nya udah naik daun ya. Ya, ini bakalan gila ini. Oke, Waduh. sekarang gantian gue yang dobrak ya. Siap. Oke bro. Ini Datsun yang katanya lagi naik daun juga nih. Oke. Nah katanya kalau baru didobrak tuh dicium-cium dulu bro ya. Apa itu bro? Ini cium juga nggak mau. dalam ini ya, baru dibuka dari pabrik gitu ya. Oke bro Sam. Sukses Thank terus you ya banget, buat lu ya. Bang. Semoga Thank you lu dan banget, keluarga Bang. Sukses selalu juga. kesehatan dan selalu bahagia. Itu kuncinya bahagia juga. Oke Bro Sam, terima kasih Bro Sam. Thank you banget, Baron. Sampai ketemu Bye. lagi. Bye.